Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah komputer dasar sipil. Nah, ini merupakan pertemuan ketiga kita, materi kedua dengan pokok bahasan mengenal fungsi-fungsi Office Word 2007. Nah, mengapa sini yang saya bahas adalah Office Word 2007? Karena di laptop saya yang terinstal adalah Office Word 2007. Nah, oke, selain kita akan membahas tentang hal ini, saya akan juga memperkenalkan tentang format apa yang kita gunakan di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Prodi Teknik Sipil, untuk laporan kerja praktek K, proposal K, dan juga skripsi. Jadi, format untuk laporannya saya juga akan jelaskan di kesempatan ini. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Oke, 2.1 Operasi dasar Microsoft Office Word 2007. A. Mengatur ukuran kertas dan margin. Ukuran kertas secara umum adalah kertas berukuran A4. Namun demikian dalam ini MS adalah singkatan dari Microsoft. Saya ulangi. Namun demikian, dalam Microsoft Word disajikan beragam ukuran kertas yang bisa dipilih oleh pengguna. Pengaturan ukuran kertas bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Page Layout. Yang kedua, klik tombol panah kecil pada grup Page Setup. Lalu klik Paper, kemudian pilih ukuran kertas yang diinginkan pada paper size. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar 2.1 untuk page layout-nya. Ini adalah langkah pertama. Jadi yang pertama kita klik adalah page layout. Nah, selanjutnya kita akan mengklik tanda panah di bawah sini. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti kita bisa memilih ukuran kertas mana yang akan kita gunakan. Setelah itu, klik OK. Adapun prakteknya sebagai berikut. Oke, yang pertama kita klik Page Layout, lalu kita klik tanda ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita memilih Paper. Dan kita bisa memilih ukuran kertas mana yang kita inginkan di paper size. Nah, di sini ada 4, ada juga letter, ada legal, dan lain sebagainya. Dan juga bisa kita buat sendiri dengan cara custom size. Nah, setelah kita memilih kertas apa yang kita gunakan, maka kita tinggal klik OK. Maka kita sudah bisa menggunakan atau mengetik apa yang ingin kita ketik di lembar kerja kita. Nah, selain cara yang saya sebutkan tadi, bisa juga langsung mengambil di sini. Tinggal klik size, lalu pilih ukuran kertas mana yang diinginkan. Oke, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, oke. Tadi sebelumnya kita telah membahas tentang ukuran kertas. Dan sekarang kita akan membahas tentang margin. Nah, apakah margin ini? Margin adalah batas tepi. Apakah itu batas tepi kiri, kanan, atas, dan bawah? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Microsoft Word 2007 menyajikan beragam ukuran margin yang bisa diatur sesuai keinginan pengguna. Pengaturan margin dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik Page Layout. Yang kedua, klik margin. Kemudian tentukan ukuran margin yang diinginkan. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar memilih ukuran margin. Nah, kita klik Page Layout. Setelah itu, kita klik margin. Nah, setelah ini kita tinggal memilih ukuran mana yang kita inginkan. Nah, ini adalah ukuran yang tersedia. Tetapi kalau kita memiliki ukuran sendiri, kita bisa mengklik Custom Margin.
Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, kita sudah masuk ke dalam lembar kerja Office Word. Nah, sama yang sebelumnya kita masih masuk di page layout. Setelah itu, kita klik margin. Nah, ini adalah ukuran standar yang tersedia. Nah, seperti saya bilang di sebelumnya, saya akan membahas tentang format yang kita gunakan di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di program teknik sipil. Nah, ini dia custom margin. Kita bisa mengambil itu. Nah, di sini untuk ukuran atasnya kita menggunakan 3 cm. Ini ukuran atas sebelah sini. Setelah itu bagian kiri itu 4 cm. Nah, adapun di bagian bottom ini adalah bagian bawah. Jadi bagian bawahnya itu 3 cm juga. Selanjutnya di bagian kanan, sebelah kanan di sini itu 3 cm juga. Jadi yang 4 cm hanya di bagian kiri. Karena 1 cm untuk bagian penjilitannya. Nah, oke, saya rasa cukup simpel untuk pengaturan margin dan juga telah saya jelaskan format yang digunakan di prodi kita tentang margin. Oke, setelah itu kita tinggal klik OK. Oke, sekarang kita bahas materi selanjutnya. Oke, yang bagian B mengatur format teks. Secara default, Microsoft Word 2007 menggunakan huruf atau font Calibri. Namun, apabila pengguna ingin mengubah tipe maupun ukuran huruf, hal ini bisa dilakukan dengan mudah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sorot atau blok teks yang akan diubah. Yang kedua, pilih jenis huruf yang diinginkan pada ribbon home. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar 2.4 menentukan ukuran huruf atau font. Nah, kita blok semua apa yang ingin kita ganti hurufnya. Setelah itu, kita klik di sini. Apakah Calibri, Times New Roman, atau Arial, dan juga bisa sekalian ukurannya di sini. Adapun prakteknya sebagai berikut. Oke, mari kita mulai prakteknya. Nah, kita masuk di home. Setelah itu kita blok huruf mana atau paragraf mana yang ingin kita rubah hurufnya. Nah, di sini kita bisa ganti huruf apa dan juga ukurannya berapa. Nah, di prodi teknik sipil itu menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Oke, seperti itu penjelasannya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, bagian C mengatur perataan paragraf. Pada kondisi default, perataan atau alignment paragraf pada Microsoft Word 2007 adalah rata kiri. Namun demikian, bila ingin dirubah menjadi rata kanan kiri, dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, sorot teks yang akan diubah. Yang kedua, klik Justify. Justify ini adalah rata kiri kanan atau rata kanan kiri. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar 2.5 perataan paragraf. Nah, kita blok dulu yang mana kita ingin atur paragrafnya, perataan paragrafnya. Lalu kita pilih apakah rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Adapun contohnya sebagai berikut. Nah, oke, mari kita mulai prakteknya. Nah, di sini kita blok paragraf mana atau kalimat mana yang ingin kita atur perataannya. Nah, kita bisa memilih apakah dia rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Nah, di teknik sipil, dia itu menggunakan rata kiri kanan. Nah, saya rasa untuk laporan dimanapun itu, di kampus manapun itu, untuk laporannya, itu dia menggunakan rata kiri kanan. Tetapi untuk penamaan bab,
itu dia rata tengah. Jadi ini bisa, kalau begini, awalnya segini, seperti ini, kita rubah menjadi rata tengah. Ada juga yang biasa, dia rubah itu menggunakan ini, mistarnya. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa ini tidak bagus. Tidak bagus, tidak simple, merepotkan. Jadi, kita bisa menggunakan rata tengah untuk di penamaan babnya. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya mengatur spasi antar baris. Fasilitas pengaturan spasi antar baris sudah disediakan pada tab ribbon sehingga secara mudah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sorot teks atau blok teks yang akan diatur. Yang kedua, pilih spasi yang diinginkan. Nah, siapa tahu muncul pertanyaan, apakah spasi itu? Nah, spasi itu adalah jarak antara baris atas, baris bawahnya, dan baris selanjutnya. Nah, jadi itu bisa ada yang rapat sekali, ada yang renggang sekali, dan juga sedang. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia pengaturan spasi. Jadi di blok dulu, lalu kita bisa memilih ukuran dari spasinya, mau spasi berapa. Adapun contohnya sebagai berikut. Oke, saya akan memberikan contohnya ataupun prakteknya. Nah, kita blok dulu, lalu kita pilih ini. Nah, kita pilih spasi berapa yang kita inginkan. Nah, untuk di laporan KP, proposal ataupun deskripsi, dia menggunakan spasi 1,5. Nah, ini sudah 1,5, oke, berarti sudah benar. Ini juga spasi 1,5. Tetapi untuk daftar isi, dia menggunakan spasi 1 untuk daftar isi. Sama juga untuk penamaan bab ini, dia menggunakan spasi 1,0. Tetapi kalau untuk isinya, dia menggunakan spasi 1,5. Oke, saya rasa sudah jelas. Maka dari itu, mari kita lihat materi selanjutnya. Oke, yang di bagian E, mengatur identasi. Ketika membuat bullet and numbering, biasanya berakibat pada paragraf yang menjorok terlalu ke tengah. Atau ini paragrafnya itu tidak di sebelah kiri di sini, tetapi agak masuk ke dalam. Nanti akan ada contohnya. Pengaturan identasi bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, sorot paragraf yang akan diatur, sorot atau blok. Yang kedua, klik decrease atau increase. Adapun contohnya ataupun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia pengaturan identasi. Yang pertama kita blok dulu. Kita blok mana yang kita mau atur untuk identasinya. Ketika kita klik yang sebelah sini, dia akan keluar, jadi atau decrease. Ketika kita klik yang sebelahnya, dia akan masuk ke dalam atau increase. Adapun praktiknya sebagai berikut. Oke, mari kita lihat contohnya atau praktiknya. Nah, ini dia. Ketika kita menggunakan bullet and numbering, nah ini adalah bullet dan numbering. Nah, kelihatan mana yang menggunakan bullet and numbering, mana yang tidak. Yang mana dimaksud dengan tidak, ketika kita hanya tulis seperti ini, 1 titik spasi, terus kita ketik. Nah, ini tidak menggunakan bullet and numbering, karena ketika kita klik di sebelah sini, tidak akan muncul seperti ini. Nah, jadi yang benar itu wajib menggunakan bullet and numbering. Oke, ini saya hapus. Nah, ketika kita baru menggunakan bullet and numbering, dia modelnya ada seperti ini. Saya hapus dulu. Nah,
Ketika ini kita mau jadikan nomor 1 dan di bawah nomor 2, maka kita ambil bullet and numbering, kita tinggal klik ini saja. Nah, 1 dia masuk ke dalam atau dia increase, yang kedua juga, nah dia masuk ke dalam, dia increase. Nah, kita menginginkan dia serata ini. Jadi kita klik, kita blok dulu, lalu kita ambil ini decrease. Lalu otomatis dia akan serata dengan garis pinggirnya. Oke, saya rasa sudah bisa paham karena ini tidak susah. Maka dari itu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di bagian F, pemberian nomor halaman. Pemberian nomor halaman sangat penting bagi penulisan karya ilmiah, baik berupa naskah buku maupun naskah artikel ilmiah. Cara pemberian nomor halaman dilakukan dengan cara yang pertama, klik insert, yang kedua, klik page number, yang ketiga, pilih posisi nomor, yang keempat, tentukan posisi akhir nomor yang diinginkan. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar dari pemberian nomor halaman. Yang pertama, kita klik insert. Setelah itu, klik page number. Nah, ini kita klik terserah yang mana, apakah dia bagian atas, ini top page, bottom page. Nah, bottom itu bagian bawah, ini page number-nya juga bisa dilihat di sini semua. Current position, format bisa dirubah dan bisa dihapus. Contohnya ini yang saya pilih adalah top page. Nah, dia bagian atas. Di sini nomornya ini bisa kita rubah apakah di sebelah kanan, tengah, ataupun kiri. Adapun prakteknya sebagai berikut. Nah, oke, mari kita lihat prakteknya. Nah, di sini nomornya sudah ada. Sudah ada. Maka dari itu saya hapus dulu page and number-nya. Saya hapus dulu page and number-nya. Remove. Nah, ini juga saya hapus. Close. Oke, seperti yang kalian lihat, semua nomor halamannya sudah hilang. Nah, mari kita coba memulai untuk membuat halamannya, nomor halamannya. Oke, yang pertama kita klik insert. Setelah itu page number. Nah, di aturan kita, di format penulisan kita, di laporan KP maupun skripsi, kita menggunakan halaman di bagian atas. Penomorannya di bagian atas, di sebelah kanan. Jadi kita memilih yang ini. Oke, di sini sudah ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Tetapi, di format kita, untuk di setiap halaman pertama di penamaan bab, dia jangan di sebelah kanan, tetapi dia harus di bagian bawah tengah. Maka dari itu, kita bisa klik ini, different first page. Kita klik, nah ini kita hapus. Ini kita hapus, delete. Nah, tetapi yang di bawah itu tidak terhapus. Setelah itu kita klik di sini. Kita klik di sini, lalu kita ambil angka 1. Setelah itu close. Nah, di sini hilang, tadinya ada, jadi hilang, dia berubah di bawah. Nah, angka 1 di sini, selanjutnya dia berada di atas bagian kanan. Ini di atas bagian kanan, dan selanjutnya. Begitupun juga di bab-bab lainnya, di awal bab dia di bawah bagian tengah, lembar selanjutnya di sebelah kanan bagian atas. Oke, saya rasa bisa dipahami. Maka dari itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian G, membuat garis pembatas halaman. Garis pembatas halaman bermanfaat dalam membuat sampul buku, sampul tugas, sampul skripsi, dan lain-lain. Untuk membuat garis pembatas, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ribbon page layout.
Yang kedua, klik Pack Borders. Yang ketiga, pilih Style, lalu OK. Adapun gambarnya sebagai berikut. Nah, ini dia gambar 2.9, pemberian garis pembatas halaman atau borders. Nah, kita pertama pilih Pack Layout, setelah itu Pack Border, setelah itu pilih Style. Garis seperti apa yang kita inginkan? Apakah garis lurus, garis putus-putus kecil, garis putus-putus menengah, ataupun garis putus-putus memanjang, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Adapun contohnya atau prakteknya sebagai berikut. Nah, contohnya saya akan membuka sheet baru lagi, maka itu saya ambil Ctrl N. Nah, jadi akan muncul lembar kerja yang baru lagi, yang blank, dalam artian tidak ada isiannya. Nah, di sini tadi kita ambil ini Pack Layout untuk membuat garis tepi, Pack Layout, selanjutnya Pack Borders. Nah, lalu kita pilih jenis bordernya kayak bagaimana. Anggaplah kita ambil yang garis lurus saja semua ini. Lalu kita klik semua. Nih. Setelah itu, oke. Nah, maka akan muncul garis tepinya. Nah, seperti itu. Tetapi untuk di laporan KP ataupun skripsi, untuk halaman sampulnya kita tidak menggunakan garis tepi seperti ini atau border seperti ini. Mungkin ada dosen yang mengharuskan ada garis tepinya untuk di tugasnya saja. Tetapi untuk deskripsi ataupun laporan KP itu tidak menggunakan borders ini. Oke, caranya cukup mudah. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian H, membuat header and footer. Header and footer sangat bermanfaat apabila ingin memberikan informasi tambahan terhadap teks yang ditulis dalam halaman lembar kerja. Biasanya header and footer ini banyak digunakan untuk memberi keterangan nama penulis, judul buku atau artikel ilmiah, ataupun judul makalah di atas atau di bawah halaman lembar kerja. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ribbon insert. Yang kedua, klik header. Yang ketiga, pilih bentuk header yang diinginkan. Yang keempat, ketik informasi yang diinginkan. Dan yang kelima, klik close header and footer. Adapun contoh gambarnya sebagai berikut. Oke, ini adalah contoh gambar dari membuat header. Nah, sekalian juga untuk membuat footernya. Nah, awalnya kita klik dulu insert. Selanjutnya ambil header. Untuk header itu yang di bagian atas. Adapun footer itu adalah di bagian bawah dari lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa memilih header mana yang kita inginkan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau selanjutnya. Begitupun juga dengan footer nantinya. Kita bisa mengklik footer, lalu mengambil model seperti mana yang kita inginkan untuk footernya. Nah, setelah kita memilih jenis mana yang kita inginkan untuk headernya, maka selanjutnya kita ketik. Nah, informasi apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita klik, lalu kita ketik sini. Mata kuliah ini saya ketik, mata kuliah komputer dasar sipil. Nah, setelah yang kita inginkan, yaitu hanya membuat header saja, kita tidak membuat footernya, maka kita bisa langsung close di sini. Nah, adapun contoh atau praktiknya sebagai berikut. Oke, mari kita praktekkan bagaimana cara membuat header. Yang pertama kita klik insert, lalu kita memilih header. Nah, di sini saya coba ambil yang ini, jenis yang ini. Nah, di sini saya tuliskan komputer dasar sipil. Nah, setelah kita tuliskan, nah ini kita bisa juga mau simpan di mana. Apakah rata tengah, kiri, atau kanan. Sini home, kita bisa ke sini. Dia ke tengah, ke kiri.
bisa juga di sebelah kanan. Nah, bisa juga kita rubah jenis hurufnya mau apa. Apakah ini Bennstreit, semi bold. Nah, ini ukurannya juga bisa kita rubah. Nah, seperti ini. Bisa kecil ataupun besar. Nah, tetapi di format penulisan kita itu tentang KP ataupun proposal dan skripsi, kita tidak menggunakan yang namanya header dan footer. Nah, mungkin untuk tugas-tugas dosen lain atau di kemudian hari bisa menggunakan yang namanya header atau footer. Footer itu di bagian bawah sini. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung klik di tengah saja. Nah, headernya sudah jadi. Adapun kalau menginginkan membuat footernya, caranya sama, tapi kita klik yang footer. Nah, tipenya juga terserah. Nah, di sini contohnya kalau ambil yang ini, bagian bawah. Sini, bilang kelas, coba kelas A. Nah, ini kelas A, page-nya di sini. Setelah itu kita exit. Kalau mau rubah hurufnya, silahkan. Mau rubah ukurannya, silahkan. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah itu kita keluarkan. Oke, sudah jadi headernya dan juga footernya. Oke, saya rasa sudah jelas untuk pembuatan header dan footer. Mari kita lanjut ke slide-nya. Oke, ternyata sudah slide. Terima kasih. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan kedua ini sampai di sini materi dan penjelasannya. Nanti kita akan bahas lagi untuk materi selanjutnya di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan di pertemuan ini bisa berguna buat kita semua, terlebih lagi buat saya pribadi. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.